Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Wulandari, mahasiswi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai evaluasi berorientasi keputusan. Apa itu evaluasi berorientasi keputusan? Langsung saja ya. Yang pertama, hakikat evaluasi berorientasi keputusan merupakan pendekatan evaluasi yang diarahkan pada proses penentuan jenis keputusan yang diambil, pemilihan, pengumpulan, dan analisis data yang dibutuhkan untuk penentuan keputusan dan penyampaian hasil pada penentu keputusan. Siapa saja yang boleh mengambil keputusan? Dalam setiap organisasi, pasti ada orang yang berwenang untuk mengambil dan memutuskan suatu kebijakan terhadap suatu program yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. Siapa saja yang memiliki kewenangan untuk membuat semacam keputusan dan perubahan di sekolah? Dalam hal ini, pengubahan ke arah yang positif, terutama bagi peserta didik. Pengambilan keputusan yang berbeda memiliki berbagai tingkat kewenangan yang berbeda pula. Berikut ini beberapa orang yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan di sekolah. Yang pertama ada pengawas, kepala sekolah, anggota dewan sekolah, direksi layanan, anggota dewan kebijakan, pejabat akreditasi, spesialis evaluasi, guru, konselor, dan lain-lain. Para petugas yang mengevaluasi menggunakan rencana evaluasi dengan mulai mempertimbangkan keputusan, masalah, atau kebutuhan informasi. Lalu, jenis pengembangan keputusan. Ada beberapa jenis pengambil keputusan. Yang pertama, ada model CIPP dan utilization focus. Tetapi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan model CIPP. Model evaluasi CIPP ini paling banyak digunakan dalam organisasi pendidikan. CIPP adalah pendekatan berorientasi sistem atau biasa disebut pendekatan manajerial. Evaluasi berorientasi keputusan ini dikembangkan oleh Staffelbein pada awal tahun 1970-an dan sudah direvisi sebanyak 5 kali. Evaluasi digunakan untuk menginformasikan proses pengambilan keputusan. Setiap tahap merupakan keputusan utama yang harus dilakukan selama evaluasi dengan beberapa subbagian untuk masing-masing tahap. Dalam model ini, evaluasi harus dapat memberikan landasan berupa informasi-informasi yang akurat dan objektif bagi pengambil kebijakan untuk menentukan sesuatu yang berhubungan dengan program. Model ini terdiri dari 4 komponen evaluasi sesuai dengan nama model itu, yaitu CIPP, singkatan dari konteks, input, proses, dan produk. Yang pertama yaitu evaluasi konteks, merupakan dasar dari evaluasi yang bertujuan menyediakan alasan-alasan dalam penentuan tujuan, memberikan gambaran dan rincian terhadap lingkungan, kebutuhan, serta tujuan. Kemudian ada evaluasi input. Evaluasi input ini bertujuan menyediakan informasi untuk menentukan bagaimana menggunakan sumber daya yang tersedia dalam mencapai tujuan program. Kemudian ada evaluasi proses. Evaluasi proses ini diarahkan pada sejauh mana kegiatan yang direncanakan tersebut sudah dilaksanakan. Ketika sebuah program telah disetujui dan dimulai, maka dibutuhkan evaluasi proses dalam menyediakan umpan balik atau biasa disebut feedback bagi orang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program tersebut. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi produk. Bagian akhir dari CIPP ini bertujuan untuk mengukur dan menginterpretasikan capaian-capaian program, menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi pada input. Evaluasi produk menyediakan informasi apakah program itu akan dilanjutkan, dimodifikasi kembali, atau bahkan dihentikan. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan evaluasi berorientasi keputusan. Yang pertama saya akan menjelaskan kelebihannya. Evaluasi berorientasi keputusan mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama, hasil evaluasi dan rekomendasi yang lebih mungkin untuk digunakan karena kunci pengambil keputusan terlibat dalam proses. Yang kedua, evaluasi ini mendalam
Mendalam dalam arti menyeluruh. Jadi ada 4 komponen tadi yang mewakili. Kemudian yang ketiga, semua pendekatan pengambilan keputusan yang berorientasi pada tingkat manfaat tertentu sejalan dengan baik dan standar manfaat Yang terakhir, evaluator sangat terlibat terutama dalam kontrol selama evaluasi. Selain kelebihan-kelebihan tersebut, evaluasi berorientasi keputusan juga mempunyai kelemahan, yaitu yang pertama, hasil yang tidak diinginkan mungkin tidak diketahui karena evaluasi berorientasi keputusan melihat tujuannya. Kemudian yang kedua, tidak memiliki masukan dari kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang luas, sedang dipertimbangkan dalam evaluasi proses. Yang ketiga, sikap memihak dan kekuasaan yang diberikan terutama kepada para pengambil keputusan, atas atau manajemen. Yang terakhir, menganggap keputusan yang harus dibuat dapat ditentukan di muka. Padahal tidak semua program dapat diambil keputusannya di muka. Ya, begitulah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.